Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman, saya mendapatkan ya, alias kedatangan satu buah receiver Nex Parabola teman-teman. Nah ini dia, tipenya apa ya, dangdut ya, Nex Parabola dangdut, berarti yang kuning kali ya ini teman-teman. Terus kemudian kalau menurut user ini kerusakannya mati total ya. Oke, kita buktikan benar mati total. Nah, di on kan dulu, ternyata benar ya mati total. Oke, langsung dibongkar aja teman-teman, lalu kita akan melihat isi dalamnya. Nah, seperti ini dia ya untuk receiver Nex Parabola model ini. Di dalamnya dia menggunakan dua member ya, satu untuk member power supply dan satunya adalah member utama teman-teman. Jadi untuk kerusakan mati total ini ya, itu biasanya kerusakannya ada di power supply ya, itu 80% kerusakan ada di power supply. Namun tidak jarang juga ada beberapa persen yang kerusakannya justru ada di member utama teman-teman. Jadi untuk penanganan kasus seperti ini, alangkah bagusnya kalau kita melakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Jangan langsung main tebak-tebakan saja teman-teman. Oke, jadi pertama-tama yang harus kita ukur di sini adalah saklarnya ya, on off-nya. Jadi di sini saya menggunakan apa ya, multi yang analog. Ini agar supaya lebih mudah untuk rekan-rekan pemula ya, karena kalau menggunakan digital ya beda lagi teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan ukur dulu. Coba lihat nyambung nggak ya. Aduh, sebentar teman-teman, saya cuma menggunakan satu tangan ya, agak susah ya. Nah ini dibuat seperti ini saja. Coba lihat, nyambung ya teman-teman, jarum bergerak ya, tandanya saklar dalam keadaan bagus. Oke, karena saklar bagus, jadi yang harus kita ukur berikutnya adalah tegangannya teman-teman. Nah di sini harus dipindahkan ya ke posisi AC ya, karena yang harus kita ukur di sini adalah yang AC teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan pemula di percobaan yang ini ya, itu harus berhati-hati ya, karena resikonya adalah kesetrum teman-teman ya. Jadi di sini harus kita ukur, pastikan probenya jangan sampai bersentuhan. Coba cek tegangan ada ya. Tegangan ada kisaran 200 volt, berarti kabel bagus ya, kabel AC bagus. Nah yang jadi pertanyaan, kok enggak menyala teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan ukur lagi yang berikutnya, yaitu tegangan output daripada power supply ini. Power supply ini ya memiliki tegangan out itu ada yang berapa ya, 5 volt kalau saya tidak salah ya teman-teman. Bisa dicek ya. Nah di mana ya, biasanya tulisannya ada di sini. Ini dia teman-teman ya, tunggu saya perbesar ya. Nah bisa dilihat itu ada 5 volt, ada 15 volt, dan ada 20 volt. Oke, jadi di sini pertama-tama yang harus saya lakukan adalah mengukur tegangan 5 voltnya dulu teman-teman. Jadi ini probe ya, multi ya, saklar multi harus kita tempatkan di DC lagi ya, skala 10, karena di sini yang akan saya ukur adalah yang 5 voltnya. Sementara untuk probe hitam saya selip di sini ya, di ground. Nah ini di sini adalah 5 voltnya ya. Coba kita ukur, tidak ada teman-teman, ada cuma berdenyut ya. Saya lihat tegangannya berdenyut. Nah kok bisa berdenyut ya. Coba bagaimana kalau ini kita cabut outputnya ya, saya cabut, apakah tegangannya masih berdenyut? Coba. Waduh, kamera kok enggak fokus ya. Coba
Kita lihat teman-teman, tegangannya masih tetap berdenyut teman-teman. Berarti memang ya ini kerusakan betul-betul ada di power supply ya, karena tegangannya terus saja berdenyut ya, padahal bebannya sudah kita cabut seperti itu ya. Memang ini kayaknya ada problem ya di power supply teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk mengangkat dulu power supply-nya, lalu kita sama-sama akan mengecek. Oke. Oke teman, jadi di sini ya saya akan coba kembali mengukur ya power supply ini dengan melepas input dari output daripada power supply-nya ke mainboard ya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya colok. Terus kemudian saya akan coba mengukur ya untuk inputnya. Yang tadi ya goyang-goyang itu, itu yang di tegangan 5 volt teman-teman. Nah, coba saya akan ukur lagi ya. Drone-nya ya terpaksa kita ambil di sini teman-teman, karena di sini sudah tidak bisa lagi mengambil drone karena ini sudah dilepas ya. Beda dengan tadi waktu kita melakukan pengukuran sebelumnya. Nah, ini ya, ini titiknya. Oh, sebentar ya, hampir aja. Ini harus di posisi DC dulu. Oke. Jadi untuk yang menggunakan analog ya, hati-hati, jangan sampai salah saklar ya, penempatan itu bisa merusak multi teman-teman. Coba ya, aduh, susah memang ya kalau cuma menggunakan satu tangan. Coba lihat, ada tidak? Nggak ada ya, memang nggak ada teman-teman. Oke, saya akan perbaiki lagi. Benar nggak ada atau memang ininya yang nggak rapat, multinya. Ini adalah pinnya. Oke, ada ya, kok mentok ya? Ada teman-teman ya, berarti ini tegangan 20-nya ya yang saya ukur. Coba di sini, ini ada yang 5, berarti ini 5 voltnya yang ujung. Ada ya, berarti power supply normal dong ya kalau begini teman-teman. Nah, kerusakannya yang mana ini? Oke, kita cari dulu ya. Oke ya teman-teman, jadi di sini membernya untuk power supply ya saya sudah singkirkan dulu, karena ternyata tadi di awal video ya saya salah sangka teman-teman. Saya menyangka kalau power supply-nya ini yang bermasalah, ternyata setelah saya pisah dan saya ukur itu power supply aman ya, bagus. Namun yang bermasalah ternyata ada di mainboard teman-teman. Oke ya, jadi untuk kerusakan yang ada di mainboard itu biasanya ada dua kemungkinan ya yang menyebabkan sehingga power supply tidak bisa bekerja, yaitu pertama karena adanya korslet pada IC ya. Itu ada IC yang ini, bahkan di sini juga sering. Terus kemudian yang paling sering saya dapati itu adanya korslet pada kapasitor teman-teman. Kapasitor kecil yang kayak semut ya, kayak anak semut. Nah, di sini sebenarnya ya, setelah saya lihat sepertinya itu sudah terlihat teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan ya. Teman-teman bisa lihat ini kayak hangus ya. Ini adalah kapasitor teman-teman. Ini seperti hangus. Ini kan plus ya. Dia ketemunya di ground teman-teman. Nah, kemungkinan besar yang saya curigai adalah kapasitor itulah penyebabnya. Oke, jadi saya akan coba ya untuk mencabut ya kapasitor itu. Oke, saya cabut saja dulu. Ini solder saya juga udah tumpul kayaknya ya. Sebentar teman-teman, saya cabut ya. Kayaknya nggak bisa saya sambil merekam sambil mencabut ya. Yang jelasnya posisi yang saya curigai sudah saya perlihatkan. Nah, itu dia.
Kentara Kang. Itu tadi sudah saya tunjuk. Oke, jadi saya akan cabut dulu. Hasilnya akan saya perlihatkan. Oke, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Ini kapasitor yang menjadi biang kerok ya. Saya curiga itu sudah saya potong. Jadi ini kena bekas solder ya. Soalnya sempit teman-teman. Nah itu dia. Sudah saya potong ya. Jadi kapasitornya saya cabut. Saya buang, bukan diganti ya. Dan ini agak terlihat basah karena habis saya cuci dengan menggunakan thinner ya teman-teman. Karena pada saat mencabutnya itu saya menggunakan plug ya. Itu agar supaya timahnya tidak meluber kemana-mana. Itu ya, karena di situ sempit. Jadi saya plug. Oke, jadi thinnernya saya akan keringkan dulu. Terus kemudian saya akan melakukan pengetesannya. Berhasil apa tidaknya nanti kita lihat. Oke. Oke teman, jadi ini sudah kering ya. Saya sudah mengelap dengan menggunakan tisu. Jadi ini power supply sudah saya pasang kembali seperti sedia kala ya. Saatnya kita akan melakukan pengetesan ya. Semoga saja berhasil. Oke, bismillah. Nah loh, berhasil teman-teman. Berhasil, berarti biang keroknya benar-benar ada di kapasitor yang sudah saya perlihatkan di video tadi ya. Nah ini dia, receivernya akhirnya kembali bisa dipakai ya, kembali menyala. Oke, seperti itu ya penanganannya. Jadi siapa tahu ada rekan-rekan di luar yang memiliki kasus yang sama, receiver Nex parabolanya mati total, sudah melakukan pengukuran, ternyata power supply bagus. Nah coba cari di area yang saya tunjukkan tadi teman-teman. Siapa tahu saja kasusnya sama ya. Namun perlu saya ingatkan ya, untuk kasus Nex parabola mati total itu macam-macam ya penyebabnya teman-teman. Bukan cuma di area yang saya tunjukkan seperti tadi di video ya. Karena menurut pengalaman saya lalu-lalu biasanya memang yang kerusakan itu ada pada power supply, yaitu yang ini ya. Kebanyakan ada pada power supply. Dan sebagian kecilnya seperti kasus yang tadi teman-teman, ada di mainboard. Dan biasanya menjadi penyebabnya itu adalah IC, transistor maupun kapasitor yang seperti tadi. Oke, jadi ini sudah menyala ya. Sudah menyala. Sisa kita tes saja. Namun di sini sayangnya ya, saya punya payung parabola itu bukan untuk Nex ya teman-teman. Karena yang saya tahu Nex parabola itu menggunakan satelit SES 9. Namun saya menggunakan Capvision ya. Jadi dia menggunakan satelitnya Measat ya. Oke, namun ini tetap bisa kita tes ya dengan ada aja caranya teman-teman. Oke, untuk mengetahui caranya nanti kita sambung ya di video berikutnya. Seperti itu. Jadi yang mana ya, nanti saya akan mengetes Nex parabola ini dengan memasukkan data satelit daripada Capvision. Nah, apakah bisa data satelit Capvision diinput pada Nex parabola, apakah bisa menghasilkan siaran, mendapatkan siaran? Oke, kita coba saja di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum. Salam solder sakti.